Bunda sehat, Bun. Alhamdulillah. Di sana gimana? Aku kemarin nonton Bunda di Surabaya. Oh masuk. Aku kan buka sofa tapi tetap nggak bisa ke depan. Oh ya udah makan. Bunda. Gue dong pas di Jakarta depan panggung. Lu ada kan nih? Kenapa Bunda? Depan panggung gue. Nengok Bunda gue depan panggung. Alay. Baru depan Dia dapat panggung. rezeki Bunda. Dia dapat Belum rezeki depan penghulu. terus. Dapat rezeki Iya loh, terus karena dari Bunda loh. Ya nggak apa-apa, memang Bunda membawa berkah kali buat kalian. Amin. Bener. Nah terus Bunda. Kan waktu itu aku baru bilang makasih sekali kan. Nah aku mau makasih lagi karena Bunda kan aku dapat kerjaan mulu tuh dari Mapera. Aku habis renovasi rumah. Wih, Aku Cok. udah renovasi rumah. Senangkan orang tuamu, Ari. yang pasti kalau kamu tenang, udah stres, jangan sama Mak Vera gitu. Amin. Tuh. Enggak dong pasti Mak. Tuh. Jangan- Bunda Korla. Nah, tapi besok nanti dipengaruhin pindah. Iya. Oh enggak, tenang. Aku orangnya setia kok Bun. Iya, pokoknya jangan kalau misalnya karena kalau dibagi sama Mak Vera otomatis pasti akan jalan terus. Tapi nanti kalau udah gimana jangan gila dengan hal-hal yang udah langsung kayak mau milih-milih. Ingat, karena gue juga gitu loh. Iya pasti. Ya, Nih, Itu karena Bunda gue. Ya. Berarti Bunda tahu ya dulu Ruben kalau manggil Olga itu Chan. Bener gak? Iya benar, Chan. Chan. Aduh, Ya Allah, si mereka Olga. tuh sebenarnya, aduh kalau mereka itu dijadiin satu, aduh gila deh, dahsyat deh. Mereka Udah terlambat. Tuh, aduh, Udah terlambat. gila tak. Makanya orang jahat banyak banget jahat. Gua waktu kesel. itu siapa sih, Mak, yang Ruben sama Olga itu udah pas. Apalagi masuk Iya. enggak sebenarnya. Iya, betul. Nggak tahu. Itulah yang bilang itu. Kalau udah aku udah aja Bunda. Kalau gue berjalan sendiri gue jadi, tapi begitu gue jadi runtun sama orang, gue punya prinsip. Gue nggak mau, gue nggak sengaja, gue nggak mau yang kata gue kemarin misalnya kalau punya, gue bilang nggak bisa, gue udah sampan, gue nggak mau. Benar. Mak, aku pindah hotel dulu ya Mak. Gaya lu pindah hotel. Oh, pindah hotel. Nggak apa-apa Kayak pindah hotel bener. asal jangan pindah agama ya, Nak. Gue memang nggak mau, gue mau bebas dan gue itu orangnya nggak mau kalau udah satu nggak udah Iya. nangkap aku. Iya, Karena tahu. aku nggak gila terpengaruh, nggak. Bukan mentang-mentang ada nih mau ngasih lu 1 miliar, nggak tertarik gue. Biar deh gue dikasih 300 asalkan aman, tentram, nyaman, tenang. Ketiba gue dikasih 1 miliar 70 miliar tapi berantakan hidup gue, nggak mau ambil 7 kasih makan yatim gini gue. Makanya Benar. waktu gue sama Ivan tuh sampai pulang. Nah, itu dia Bunda. Itu Nah, yang dilihat, Bunda, yang dibilang Bunda tadi Korla itu- omongannya Olga, bilang Mak mirip sama Bunda tuh kayak gitu. Lu tuh sama banget sama si Cynthia, Mak. Lu orang Medan, dia orang Medan. Sifat tuh sama banget. Karena orangnya kalau Vera itu ya Bunda, kalau udah nggak senang sama orang, mau lu kasih gua duit berapapun gua nggak mau. Iya. Nggak mau. Dan gue Karena Mak, kayak kemarin masalah yang ya, ketika orang baik, ketika orangnya challenge gue gitu ya, aku nggak minta dan nggak ada tuntutan. Jadi kalau aku mau kesana kesini. Gitu. Dan terus terang aja sih waktu aku kan kenal Ivan lama gitu, bukan kita kenal Ivan bukan ketemu di lab, bukan. Bahkan aku bilang waktu aku lab itu ada yang bilang ada Ivan Gunawan, kenal nggak? Ya kenal. Bahkan yang juga bilang kayak si ini siapa? Kayak dia nih siapa sih? Aduh lupa lagi namanya.
Saiful Jamil. Pasti kamu juga tahu kan? Saiful Jamil. Saiful Jamil. Jamil bilang gue Saiful Jamil ya. Dia laki gue perempuan. Tapi ya Bunda kan emang begitu orangnya. Ya, Bun. Aku Iya. tahu. Iya kan? Iya. Karena gue tahu Saiful, gue tahu dia, gue tahu dia. Jadi gue nggak, kalau gue bilang, kalau gue lagi bantu, Walaupun Bunda suka lupa namanya, Bun. waktu si Ivan kemari, dia bilang sama aku, mau nggak Bunda, aku ngomong sama Bunda boleh, katanya. Kenapa? Kita kan memang nggak mau itu, aku nggak mau, aku bilang gitu. Maharani itu udah bilang ke Ube, udah kan si Prince Samuel kan udah nawarin ke Putih, udah nelfon. Gue belum kenal Maharani, belum tahu. Bunda, aku mau ngomong, Bunda, aku boleh ngomong nggak? Karena kan Maharani tahu aku sama Prince Haruni kan suka ngobrol. Iya. Prince Haruni nelfon gue, Bunda, Bunda mau nggak ada nih, Bunda mau di endorse gitu. Tapi pokoknya bagus deh kata gitu. Mau endorse apaan? Bunda bilang gitu. Bunda, iya pokoknya kalau Bunda mau itu bisa 1 miliar. Enggak, bilang gitu. Gue bilang gitu. Bener Bunda, Iya. itu duit? Enggak, gue bilang enggak. Bahkan yang si itu yang reco-reco itu nggak mau sebut namanya, ya yang reco-reco itu, Iya. gue juga bilang gue nggak mau. Cukup pipa aja buat gue. Aku juga direcokin dulu Bun sama dia, sama Bunda. Pipa aja, becela pipa aja lu bawa udah cukup buat gue. Gue nggak mata duitan. Nah yang waktu sama itu juga bilang pokoknya bener Bunda nggak mau. Akhirnya Pak udah ya Frin, Bunda bilang enggak. Jadi bener Bunda nggak mau, enggak. Ya udah deh kalau nggak mau, nggak mau. Makanya Maharani agak ribet gitu maksudnya. Dan gue nggak tahu kalau Maharani ternyata orangnya luar biasa baik banget. Kalau gue tahu dari awal juga gue akan kenapa nggak dari awal gue terima. Memang dia baik banget, perhatian banget. Makanya rezekinya bagus. Nggak tahu itu Bunda bilang emang itu iya itu aku Bunda, kata si Maharani. Oh Bunda nggak tahu. Ternyata baik orangnya. Aku nggak ngeliat. Aku harus lihat orangnya dulu. Bunda waktu lihat rezekinya aja Bunda. Kalau orang baik rezekinya kan kayak gitu kagak putus-putus. Amin. Nah, jadi waktu si aku juga nggak lihat rezeki datang dulu. Aku lihat siapa yang memberi. Aku pingin tahu siapa dulu gitu. Aku nggak mau terlalu memaksakan tuh nggak mau. Aku nggak mau tersiksa dalam hidup aku. Aku nggak mau tersiksa gitu. Bahkan aku kerja McDonald pun bisa dibilang bukan karena duit, bukan. Itu kulakukan bukan untuk aku sebenarnya. Kerja McDonald tuh untuk keluargaku, bukan untuk aku. Bukan untuk aku, untuk keluargaku. Iya, bagus kayak emak Bunda. Aku makan cukup, rumah bisa bayar, udah. Gitu, udah. Aku nggak gila dengan megang duit, nyimpan duit, nggak gila. Duitku di mana-mana kok berserak, nggak di tanganku. Iya, benar. Ratusan juta di orang lain yang ada sekarang, tapi nggak di tanganku sekarang. Aku nggak pernah khawatir. Kalau misalnya orang mau jalan sama aku ya biar. Uangku mau nggak masalah kok. Kamu dulu Bunda ngambil cas aku dulu ya. Ya Bun. Mak, aku check out dulu ya. Iya. Pindah hotel dulu. Ada Ri. Hati-hati ya Ri. Pindah hotel gue. Iya. Mama Gak gue apa-apa tuh. sayang. Jadi Bunda itu orangnya Pamit sama Bunda. nggak takutan dengan Bunda, duit. aku pamit dulu ya. Mau pindah hotel disuruh emak. Pergilah kau repot kali. Dari tadi pindah nggak bisa. Pindahlah Nggak tanah. apa-apa pindah hotel asal jangan pindah keyakinan. Coy. Coy. Pindah Iya, dunia. jadi ya gitu. Ya, kalau misalnya Bunda, kalau dibilang sebenarnya ya, Bunda itu kerja di McDonald itu memang satu
karena bunda itu berharap banget dapat kerjaan. Waktu itu kan COVID, pas COVID itu mobil abang bunda itu memang lagi dalam keadaan nggak bisa bayar dan aku nggak bisa pulang. Aku pengen pulang. Aku ambil uangku di bank, lalu aku kasih ke abangku untuk dikasih mobil. Tapi kan nggak bisa pulang, airport tutup, semua tutup. Uang tangan aku itu nggak ada, gitu. Uangku di Indonesia gitu. Di tangan aku habis itu. Jadi dari mulai kopi itu uang pegangan aku tuh nggak ada lagi, habis sampai 500 perak, 500 euro gitu. Dan itu aku cuma nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa pulang karena nggak ada airport, nggak buka. Pada akhirnya aku jual semua barang-barangku, Louis Vuittonku, sama teman-teman terdekat, barang-barang semua barang itu aku memang betul-betul jatuh banget dan aku ikhlas semuanya. Yang aku udah mencoba untuk jadi orang yang benar-benar hidup apa adanya. Barang untungnya itu ada untungnya kita beli barang mahal biar bisa dibeli orang gitu. Iya, Jadi benar. jadi LV ku yang limited edition aku jual, Gucci Prada aku jual, beberapa bag aku jual, gelang Hermes aku jual untuk kebutuhan hidup aku sama untuk ngirim uang. Dan akhirnya pada akhirnya aku harus minta uang ke negara untuk hidupku di sini. Di situ aku juga merasa bahwa ya Tuhan, kok sampai kapan sih corona ini berakhir gitu loh. Sampai akhirnya mungkin kalau misalnya ada mobil lah gitu, ada mobil gratisan ke Indonesia tapi sebulan nyampe, gue mau ikut. Mungkin kalau misalnya dapat tahu ada mobil nih, ini ada mobil nih ke Indonesia tapi lewat dari Rusia, Cina tembus langsung ke Thailand gitu, 1 bulan perjalanan, mungkin gue mau ikut. Wah, sayangnya Faras nggak lewat sana sih ya, Mak Vera. Enggak, males. Kalau lewat dia juga ribet hidup kita. Mendingan Apa? kita mah orang itu bunda yang mah bilang orang nggak penting itu bunda. Kita sekarang mah ya bunda cari rezeki yang kita bikin nyaman ya bunda. Iya, tapi emang kadang-kadang gini, mungkin doa bunda tadi inilah jadi kita kan, aku orangnya nggak tahu siapa-siapa. Aku berharap ya Allah, mudah-mudahan ada aja lah orang yang pasti Allah tuh akan menjauhkan, karena kita minta ya Allah jauhkan aku dari orang-orang yang busuk hati, orang yang dengki, orang yang ingin menjatuhkan derajat kita, orang yang ingin celakain kita, orang yang Allah dengar. Allah pasti memisahkan gitu loh. Benar bunda. Memisahkan. Itu pasti memisahkan. Kalau misalnya uang dia udah nggak di tangan aku, ya Allah udah memisahkan, benar. Berarti ada apa-apa dengan uang itu. Nggak bagus di badan keluarga aku. Benar. Karena aku tuh anak yatim. Benar. Allah ya, itu benar. Jadi memang udah jalannya. Apa yang terjadi itu memang di jalan Tuhan. Jadi Tuhan lebih tahu. Iya. Ya memang udah nggak, memang apalagi waktu untuk umroh, untuk naik haji. Orang kalau bunda emak aja kayak kemarin kayak bunda, sama kayak bunda percis. Alhamdulillah sama Allah diangkat naik derajatnya nih, sama Allah dikasih kemudahan. Emak bikin konser bunda di Singapura. Nah begitu udah uangnya udah bunda kembalikan, terus udah berdatangan lagi semuanya endos. Iya. 2 kali 3 kali lipat. Mantep bunda, keren. Orang Emang Om Polos. bunda nih Apa? Hai Bunda. Hai Bunda Korla, Bang Ipul, Om Polos Bang ditanyain, Faras, apa kabar? Om Polos ditanyain Mama. Mami Faras. doaku untuk bunda sehat selalu. Makasih semuanya anak-anak bunda se-Indonesia Utara. Makasih banget. Pokoknya Bunda, buat anak bunda Bunda Nusantara, cantik banget. dukung Amin. aja terbaik buat bunda gitu. Amin bunda saya. Bunda kapan mau ke Jakarta lagi, Bun? Mak, siapa ini botak-botak mak?
Nih temannya si manis jembatan Bunda. Ancol. Anak tuyul itu bunda, anak tuyul. Iya sayang. Sehat sayang. Bunda kapan pulang? Bule lu berjemur dikit dah bule. Boleh. Bunda Mau kapan ah, pulang udah bunda? gua paling bener kayak gini. Enggak, lu agak berjemur dikit dah, bener dah. Kayak vampir ya, Ge. Kopi kau kerengginang, kau Enggak, jemur-jemur. lu tambahin taring aja deh. Udah lu minum darah. Makanya kan waktu yang itu Bunda tuh bener-bener nggak ngerti loh kejadian itu Fer, kamu tahu nggak? Aku tuh baru istilah kata aku kan setiap di Indonesia tahu nggak apa Fer? Jadi Bunda tuh orangnya kan kalau udah pergantian cuaca itu kan pertukaran cuaca itu suaraku serak. Bahkan kalau aku konser aja aku bilang aku nggak bisa nyanyi, harus lip sync. Iya. Aku mau nyanyi. Oh, aku mau nyanyi. Aku tahu Iya. vokal suaraku kayak Anggun. Wow. Aku tahu banget itu, tapi Mantap, memang mantap. bisa nyanyi. Nggak bisa, aku nyerah kalau hal itu. Tapi mungkin kalau aku lewat masa sebulan lebih, mungkin suaraku kembali normal. Karena kan itu hanya karena cuaca. Benar, Bunda orang sampai mak gregetan ya, mak bilang gini, Bunda nih kalau bikin konser kemana-mana nih gila penontonnya. Ya Allah, itu apa? Sampai Olga lagi. Itu apa? Vera. Itu Vera. Itu Bunda itu nggak pernah berpikir seperti itu. Luar biasa banget loh. Maksudnya Nggak bayangin. sampai Bunda bilang, Makasih. kok berani Ivan bilang gini. Ini ya buat anak-anak Bunda, ya. Kalau memang bener-bener kalian sayang sama Bunda Korla, gua akan buat konser, lu tonton nggak emak lu ini. Itu meludak, nggak ada itu habis. Bahkan banyak yang nggak dapet. Kan itu udah bukti-bukti ada di mana-mana kan, di video-video di mana-mana, di Instagram, di TikTok segala macem kan. Benar. Kapan pulang lagi bunda? Belum tahu ini. Maka ini rencana Bunda. Ini doain aja deh, doain aja deh Bunda. Ini lagi dalam masa proses pengambilan rumahnya. Amin. Lagi proses. Jadi Amin. karena kan di sini kalau ngambil rumah itu nggak seperti Indonesia, kita tengok rumah kita suka langsung bayar panjar gitu, enggak. Di sini tuh proses persuratan berkas tuh penting. Di Jerman tuh nggak ada. Di Jerman tuh paling dipentingkan adalah surat. Kita mau istilah kata, kalau kita orang bilang gini, kau bayar pajak gitu misalnya, tapi nggak ada surat bukti pajak, kita nggak bisa bayar, orang nggak bisa nagih. Gue bayar pajak, mana buktinya, mana surat pajaknya, mana gitu. Di sini semua begitu. Makanya kalau nggak tahu jangan teriak. Benar. Iya, benar. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Itu benar Bunda. Itu benar banget tuh kayak gitu. Jangan sok tahu. Nanti dapat memang Bunda tuh memang aku nggak mau yang kayak gitu. Aku nggak mau ribut-ribut. Kemarin aku tuh bener-bener ngejaga Olga lagi menurut gue. Bener-bener Olga masuk surga, udah gitu aja. Surga, iya. Nah, jadi tuh memang bener-bener aku tuh udah sempet kalau udah kayak gini aku itu Ivan tuh udah jaga-jaga banget. Sampai gue mau keluar rumah aja, Ivan mau kemana Bunda? Dia takut gue tuh melakukan hal-hal yang gitu. Pokoknya tahan gue. Dia ngancam gue malahan. Bunda diem. Jangan diem aja udah. Dan memang Ruben. Ivan itu bener-bener luar biasa perhatiannya gitu. Iya. Makanya Itu orang baik Bunda. Aku salut banget sama dia, dan aku nggak berjanji pada diriku selagi aku masih banyak yang suka sama aku, banyak anak-anakku yang masih cinta sama aku nggak akan keluar dari MS Glow. Kalau mereka bilang Bunda boleh bebas, kalau mereka masih mau, aku tetap masih mau. Bahkan kalau misalnya MS Glow bilang udah Bunda main aku bisa nggak nerima yang lain endosan, aku nggak rakus duit. Ruben, si Ivan juga bilang Bunda bebas kok, Bunda mau sama siapa ya? Enggak, aku bilang enggak. Aku tetap sama kamu Ivan. Aku tetap sama Maharani.
Iya Bunda, karena satu aku sanggup nggak terima yang lainnya. Tato endosan pun aku sanggup, nggak masalah. Cukup itu doang, cukup udah. Aku nggak rakus duit. Aku nggak rakus duit. Nggak tahu ya. Emang udah satu. Vera juga tahu kan, Bunda seperti apa. Olga juga jadi saksi. iya. Aku udah capek dengan duit. Vera. Iya. Udah capek. Aku tahu Jadi Bunda. aku memang Orang dibilang nggak- Bunda itu mah anak temen gue itu si Cynthia itu nikah sama orang kaya banget. Dia tuh di sana nggak jadi kaya banget lah. Cuman memang nggak dia kaya ceritanya banget. gitu Bunda. Karena kan dia belum laki itu aku kenal dia belum punya apa-apa kan. Jadi kalau orang yang di atas dia pasti bilangnya orang kaya. Kalau Olga cerita gitu. Kaya banget mak. Pokoknya dia kawin sama orang sono, orang luar, kaya raya. Sampai bilang oh gitu iya mak. Pokoknya dia hebat deh mak. Tadinya sama aku gitu. Mm-mm. Kayak Orang gitu aku tahu. siapa sih nama yang idol itu nyanyi di tempat Oh Bunda itu? Afi, Mawar. Mawar itu nyanyi di kamar gue. Dia sampai bilang, "Mak, ini mic apaan, Mak? Ini apa, Mak? Merek apa, Mak? Kenapa? Kok bagus banget itu merek itu." Bunda. Itu yang kalau gue nyanyi karaoke di rumah itu sampai ke lantai 4 sampai ke belakang sono udah kedengeran. Iya. Iya. Ya iya. 18 Iya. juta pada tahun itu. Itu Orang- sekarang nggak tahu di orang- mana itu, di Jakarta. Dari mana sih Pak? Dari hotel ngapain di hotel semua nih orang ngapain? Jadi kita habis acara Bunda di sini di Bandung. Aku itu kan kebetulan mereka jadi host. Mereka berdua. Nah, Mak di sana jadi bintang tamu untuk acara pembukaan restoran Bunda. Jadi si itu dua tadi jadi hostnya gitu. Iya, jadi hostnya. Yang ngikutin gaya Bunda itu. Iya, Siapa yang nama? bule sama yang kayak jadi Bunda itu. Makanya Mak bilang, alhamdulillah tuh gara-gara niru-niru Bunda dia dapat rezeki terus. Alhamdulillah. Ma Vera ajak Bang Billy gabung. Bang Billy nggak ada. Billy itu sekarang apa sih keaktivitasan dia? Bang Billy Saputra Bunda. Jadi jadi host di Juara Trans TV Bunda. Gitu. Kamu Saiful? YouTube dia Bunda sekarang banyakan di YouTube sama bikin single lagu si Ipul. Ya dia sukses terus, semangat terus apa Saiful? Makasih Bunda sayang. Dia suaranya nggak usah. bagus Bunda dari dulu tuh suara dia bagus banget. Si Ipul nih. Orang akan kalau orang suka sama kita orang nggak akan penting, orang nggak akan ngeliat masa lalu. Semua orang pasti Iya. punya masa lalu. Orang biar Benar, katanya mau bongkar masa lalu gue, kalau orang suka sama gue orang nggak ketemu. Percaya Benar. deh, kita gini, nggak semua orang akan memandang masa lalu kita. Nggak akan semua orang nggak semua orang nggak percaya kalau kita akan berubah. Pasti banyak yang percaya kok hal itu. Iya. Siapa Ini sih yang ada susah terus bumi? Nggak ada. Bunda kok nih yang- calon adik ipar. Siapa lagi ipar-ipar? Adik iparku calon adik iparku Bunda. Oh ya Allah, kupikir kau kegatalan. Halo. Bunda, I love Matanya you. yang sebelahnya nggak ada matanya itu apa gimana? Oh ada matanya. Dai, Bunda sehat-sehat ya Bunda. Iya saya ya itu lagi di hotel. Ya Allah ya Allah ya Allah tangannya. Ya Allah ya Allah ya Allah tangannya. Udah kita. Ya Bunda, aku pulang dulu ya Bunda. Iya sayang. Bye-bye. Bye bye sayang. Bye. Hati-hati ya. Hati ya. Jam berapa sekarang di sana Fer? Di sini jam Jam 12. 11.54 Bunda. Jam 12 kurang Jam 5. 12 siang. Iya. Makanya waktu yang si Doer itu ngomongin gue segala macam gitu. Sampai teman gue bilang gini, "Bunda udah lu laporin aja dia. Dia nggak ada bukti-buktinya kan? Nggak usah. Gue pingin tenang dulu." Gue bilang, "Gue pingin tenang. Gue nggak mau ngecewain si Maharani. Gue nggak mau ngecewain Ivan. Mereka udah cukup baik. Gue nggak mau ngancurkan semua yang udah di planning, yang udah dibayar. Gue nggak mau. Kenapa? Kalau gue ngikutin nafsu gue,
gue bisa nggak bisa berantem, bisa ribut. Kasian yang udah beli konser gue tiket. Iya, benar. Gue ngargain karena gue belum di Surabaya. Makanya kita nggak mau kemarin itu pas ada gue ribut berita-berita itu kayak gue gitu. ribut sama dia itu gue masih di Bali. Iya. Dan kita harus ke Medan lagi, satu show lagi itu kita. Makanya Bunda diem aja gitu nggak nanggepin ya, Bunda. Tunggu. Kita ke Bali dulu. Kita abis Jakarta, kita ke Bali dulu. Baru balik ke Jakarta. Ya kan kalau nggak salah gitu ya. Iya. Baru ke Surabaya, baru ke Medan. Iya. Itu kalau itu gue muncaknya itu. Siap dia aku buat. Habis siap itu. Dia mau itu orang memang bener-bener sok berani itu. Dia menggampangkan semua orang dia itu. Amin ya Allah. Iya. Dia menggampangkan semua orang. Dia belum ketemu tangannya mencakar gitu loh, belum. Bunda, aku mau mandi dulu, mau zuhuran. Bunda Ya doain udah, aku mandi. dong, doain aku. Iya sayang, Bunda doakan kamu murah rezeki, sehat selalu, Amin. selalu sabar dalam hidup. Amin. Masa lalu ya masa lalu gitu. Tapi Berusaha kenapa untuk saya jadi yang bingung deh, Bun? Mereka kadang-kadang suka ngungkit-ngungkit yang udah lewat-lewat diungkit. biarin aja, yang penting Tuhan yang tahu. Biar aja gitu. Dan juga mending masa lalunya bener dibacainnya. Ini mah hoax semua. Yang bilang sodomi lah Biar ini, aja. Biar aja, yang penting gini, yang penting Enggak, aku heran aku sih nggak pernah balas, Bun, ya. Cuma mereka pada sotoy bilang Bang Ipul sodomi aneh. Tanya Mak Vera, pernah gak Mak gue melakukan kayak begitu, Mak? Enggak, ya dari zaman saya dulu. pun gini aja deh, gini. Biarlah fitnah itu menjadikan sesuatu yang kalau memang benar itu tidak ada, Allah akan angkat derajatmu. Amin. Ya. Allah akan tutup kok nanti. Allah akan tutup aibmu jika itu memang tidak ada. Allah akan melindungi aibmu. Sejak apapun kita pernah melakukan hal apapun. Kayak bunda bukan orang suci. Iya. Orang yang pernah melakukan hal yang banyak dosa. Tapi ketika kita ingin berubah, ingin kita jadi orang yang baik, kita nggak akan buka aib orang. Iya. Allah nggak akan buka aibmu. Percaya itu. Dan orang akan memandang rabun dengan masa lampau kita. Yang penting intinya kita berharap ya Allah tutupkan aib saya pernah melakukan suatu kejahatan apapun itu, kesan apapun itu. Yang penting kita terbuka pada Allah, kita terbuka pada Tuhan. Kita nggak bisa menyembunyikan dari kebohongan kita pada Tuhan, gitu loh. Dan kita memang nggak perlu juga membongkar aib kita. Allah itu paling benci sama hambanya ketika Allah telah menutup aib kita yang membukanya. Lagi-lagi orang lain. Benar banget tuh Bunda. Allah udah mengunci aib kita nih, lalu kita buka sendiri. Itu yang paling Allah benci dari hambanya. Kamu cari deh hadisnya, pasti ada itu. Iya, betul. Ya logikanya aja deh, logikanya. Orang udah tutupin aib kita, tapi kita buka sendiri. Ini udah aib lu udah tutupin nih, jangan sampai orang tahu. Tapi kita yang ngasih tahu ke orang-orang, tentu kita kesel. Logikanya gitu. Jadi memang benar, itu benar firman Allah itu. Jika Allah udah menutup aib kita, makanya kan bunyinya seperti itu. Iya. Allah benci sama orang yang telah menutup aibnya, tapi dia sendiri membukanya. Lagi-lagi orang lain. Lagi-lagi manusia laknat. Benar Bunda. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda bilang orang, gue nggak peduli masa lalunya Bunda siapa, terserah jenis kelaminnya nggak apa-apa. Itu tadi Allah tunjukkan nih dari mulut ke mulut tadi itu. Makanya ketika orang, gue nggak peduli Bunda mau siapapun, gue nggak penting. Pokoknya di mata gue Bunda menghibur, gue senang sama Bunda Korla. Itulah satu contohnya bahwa Allah tunjukkan di depan mata kita ada orang bicara seperti itu.
Itu artinya udah terbukti. Kalau ada orang Bun masih suka mengungkit hal-hal yang sudah lewat, itu gimana sih Bun tuh orang Ya, macam itu seperti ya itu dosanya dia yang nanggung, dia yang bakal dapat dosa besar. Karena dia masih seperti gini loh. Dia mentelanjangin orang yang orang itu sebenarnya pingin berubah gitu loh. Dia nanti dia akan ditelanjangin di akhirat. Sama aja seperti orang, Allah akan membuka aibmu ketika kau telah membuka aib manusia di muka bumi. Lebih malu lagi dipertontonkan di akhirat. Semua mata ngelirik. Nauzubillah. Kalau menurut Bunda, manusia itu ada yang suci gak sih Bun? Nggak ada yang suci, nggak ada. Tapi Semuanya. kadang-kadang kok merasa suci gitu loh Bun. Ya karena dia merasa bahwa dia merasa dirinya suci karena dia gila, kayak nggak pernah merasa berbuat dosa gitu. Karena dia gila, orang gila, dia lupa daratan. Orang gila, hanya orang gila yang merasa nggak pernah berbuat dosa karena hilang ingatannya. Kalau kita yang selagi sehat, kita akan ingat dosa kita. Sangat baik Allah lebih senang kepada hambanya yang menghitung-hitung dosanya ketimbang manusia yang nggak pernah menghitung dosanya. Kayak Bunda, misalnya aku ingat dosaku gitu, ya Allah, alangkah banyak dosaku. Aku semakin ingat dosaku, semakin takut pada Tuhan, sehingga kita takut untuk melakukannya lagi gitu loh. Itu yang paling sulit. Iya Bun.